colek dulu kanan kirinya, bilang, kita punya pembela. Namanya Yesus. Bilang. Oh, kalau saudara bercanda-bercanda, bilang kanan kirinya, pinjam dulu 50.000. Ayo coba. Memang kalau kita bicara tentang Tuhan itu gak menarik. Tapi kalau udah ngomong pinjam dulu 50.000, kayaknya semangat banget jemaat. Coba bilang sekali lagi, gini gue punya pengacara. Ngomong dong. Gini gue punya lawyer. Namanya Yesus. Colek kanan kirinya, hati-hati, gue punya pembela. Saudara kenapa kayak ayam mau dipotong sih? Oke, bercanda ya. Roma 8 ayat 34. Saya mau nyanyi dulu, boleh gak saudara? Habis makan nasi biryani, jadi bawaannya mau goyang gitu. Untung pilarnya di sini. Oh, pilarnya di tengah. Saya begini saudara sambil khotbah. Ada lagu yang bikin saya senang saudara. Ujiannya begini. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Lanjutkan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Colek kanan kirinya, kamu disayang Tuhan. Amin. Bu, suami sayang kita ada batasnya. Sekali-sekali aja badan lo bawa rempah-rempah, pasti suami marah. Sekali seharian dari pagi, sore, siang, malam gak mandi. Aduh suami, bu siap-siap ditaruh kandang anjing bu. Tidur sama gugu. Pak, sesayang-sayangnya istri sama suami, kalau udah tanggal tua sayangnya berkurang. Yang ketawa itu korban. Yang ketawa yang paling kencang itulah penindasnya sejati. Si bapak takut angguk-angguk aja, angguk-angguk. Tapi kalau kasih Yesus itu tanpa syarat. Amin. Mau tanggal muda, awal bulan, awal hari, akhir bulan, He's still loving us so much. Tepuk tangan buat Yesus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Elohim, artinya dia kembali kepada sejatinya. Dia itu Tuhan. Dia itu orang yang berkuasa, pribadi yang berkuasa. Maaf, bukan orang, pribadi yang berkuasa. Elohim, sesembahan yang patut disembah. Yang malah menjadi pembela bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pembela hidup saya. Nah, Yesus Kristus adalah pembela bagi hidup saudara dan saya. He is our parakletos. He is our lawyer. He is our advocate. Dia yang bela saudara dan saya. Pak, Bapak nggak tahu ya Pak. Papa saya Pak, pejabat di kota ini Pak, wali kota. Ya wali kota cuma 5 tahun. Kalau periode berikutnya lo kepilih, kalau enggak ada yang hormatin lo lagi. Saya benar nggak Bapak Ibu? Pak, saya punya om Pak, jenderal Pak, polisi, jenderal juga ada masa pensiunnya bos. Amin. Waktu masih jenderal masih gagal semua, siap Pak Jenderal. Tapi kalau udah masuk masa purna, ada lagi yang begitu? Ada? Teriaknya kenceng kayak begitu, siap Pak Jenderal, siap. Ada? Paling cuman siap Jenderal. Oh, udah pensiun. Digitu-gituin saudara. Saya benar gak? Itu manusia. Ada uang abang saya, gak ada uang abang di. Bilang colek kanan kiri, lu jangan gitu. Nah bilang sama kanan kirinya, kan lu setannya. Yesus itu pembela hidup kita. Dia yang bela pergumulan kita. Saya waktu dengar kesaksian Ibu Au bersama dengan suami, dia ceritakan pergumulannya, masalah pergumulan suaminya, di pekerjaannya, di kapalnya. Tuhan yang bela.
Dan kalau Tuhan yang bela, sorry ya, dia bela dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, tepuk tangan dong buat Tuhan. Ada Pak, Om, Bung, Tuhan ungkit-ungkit? Seng. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit. Kalau Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita, Tuhan bayar utang kita, Tuhan kasih nafas kita, Tuhan sembuhkan kita. Gak pernah. Bahkan dia udah lupain semua apa yang dia sudah lakukan bagi hidup kita. Yang Tuhan cuman satu dari kita, percaya. Aku gak minta banyak dari kamu, aku gak minta uang kamu. Kamu percaya sama aku, just follow my way. Ikuti aturan dan pola metode saya. Saya akan bela kamu tanpa pamrih. Amin. Kalau saudara bayar pengacara, saudara harus bayar ratusan juta bahkan miliaran. Tapi ketika saudara berserah kepada Yesus, gak perlu keluarkan uang. Keluarkan saja air matamu di kamarmu yang kosong. Tutup matamu, lipat tanganmu. Yesus tolong saya. Dia akan tolong. Dia akan tolong saudara. Tentu kalau kita punya salah, kita punya pelanggaran, kita harus akui. Forgive me Lord. Aku punya pelanggaran, aku punya kesalahan. That's it. Kalau ada masalah hadapi, jangan lari saudara. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan, Dia pastikan ada kemenangan di balik kekuatan itu. Saya ngalamin saudara. Saudara mungkin di pendeta cuma khotbah doang. Saya ngalamin. Direndahin orang, ditusuk dari belakang, dikhianati orang, kepercayaan saya disalah artikan orang. Saya serahkan kepada Sang Pembela saya. As a human being, saya sakit. Sebagai manusia saya terluka. Tapi saya tahu saya gak boleh bereaksi. Waktu saya angkat tangan, Tuhan suka gak suka akan turun tangan. Tanda saya bergantung penuh kepada Raja dan Bapa saya. Waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turunkan tangannya. Bukan hanya turunkan tangannya, di dalam tangannya pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat, pasti ada pembelaan, pasti ada shalom yang Dia berikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu gak kita sakit? Tuhan tahu kok lagunya begitu. Anak gue lagi di kamar, ku menahan rasa sakit. Oke, I'm fine. Yang saya curiga yang bengong-bengong nih Bapak Ibu nih. Nanya, itu apaan sih? Itu film Pak, film di TV TPI tahun 94. Kalau sekarang cari TPI salurannya udah hilang, ganti MNC. Nah, saya ingin jelaskan beberapa fungsi Dia sebagai pembela. Kalau Dia sudah menyatakan dirinya sebagai pembela kita, He is our Parakletos. Berarti Dia menyediakan pertolongan. Betul gak? Seorang lawyer kalau membela kliennya berarti dia siap untuk menolong kliennya tersebut. Benar gak? 1 kali 24 jam dia mau direpotkan. Karena itu memang pekerjaannya. Karena itu memang profesinya. Dan sorry saudara, Yesus itu adalah pribadi yang senang diandalkan. Dia sangat senang. Makanya saudara kalau mau merepet mulutnya, jangan merepet sama suami bu. Pak cari duit dong, Pak cari duit. Akhirnya dapat duit kagak, dapat toki. Bercerai itu rumah tangga. Sebaliknya juga gitu Pak. Kalau mau merepet jangan merepet ke istri, merepetnya ke Tuhan. Dia pasti bela kok. Dan di dalam pembelaannya ada pertolongannya. Sama pujian yang berkata begini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah apa Bapak Ibu memikat hatiku. Lanjut. Di saat aku tak sanggup lagi, sama-sama. Di situ tanganmu bekerja. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau terima pertolongan Tuhan saudara yang bekerja atau tangan Tuhan yang bekerja? Kalau saudara yang bekerja, saudara akan stres. Saudara akan, saya mau bilang G1LA, udah gak boleh kan? Saudara akan, otaknya tuh akan oslap sendiri. Saudara.
Artinya dipecat. Ontslaaf itu bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Saudara mau tangan siapa yang saudara mau terima? Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan dong. Ayolah Bapak Ibu, jemaat JCC 2024 mau berakhir. Jadikan dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Saya mau ajarin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak minta saudara untuk mengikuti saya, tapi minimal ikutilah teladan saya. Gimana sih nggak minta tapi minimal ikutin. Gini saudara, saya senang karena firman yang mengajarkan. Paulus bilang kepada Timotius, ikutilah teladanku. Betul kan? Firman berkata, hai Timotius, ikutilah teladan hidup saya. Sama seperti aku mengikuti teladan Kristus Yesus Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Nah saya mau jemaat Tuhan mulai hari ini, mari kita sama-sama jadikan Yesus satu-satunya pengharapan kita, sumber pembelaan hidup kita, sumber pertolongan kita, sumber mujizat kita. Oh kita tahu saudara, kita dikelilingi mungkin sama orang-orang hebat, orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat. Terima kasih Tuhan atas itu semua. Tapi aku pastikan hatiku hanya tertuju dan melekat kepada pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang merencanakan lewat siapa aku ditolong. Apakah lewat pengacaraku, apakah lewat gembalaku, apakah lewat pendetaku, apakah lewat ciciku, apakah lewat apapun caramu, aku terima dengan sukacita. Tapi untuk yang pertama kali, pastikan saudara menjadikan Yesus sebagai sumber pertolongan. Amin. Bapak Ibu, amin. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak juga pernah terlalu cepat. Di waktu yang tepat, dia pasti bertindak. Di jam yang tepat, dia pasti bertindak. Amin Bapak Ibu. Saya selalu melakukan ini dalam keseharian saya, dalam kehidupan saya. Mungkin saudara bosan dengar cerita ini, dengar cerita gereja ini, bahwa betapa saya sangat mengandalkan pribadi Tuhan. Mungkin orang berkata, aduh Pak udah bosan Pak, doain tanah Pak, udah 2 tahun setengah Pak. Nothing happen. In your eyes nothing happen. But in his realms there is something happen. Sesuatu terjadi di alam roh sana saudara. Tuhan mendengar doanya Bu Au. Tuhan mendengar doa suaminya Bu Au. Tuhan mendengar doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar doanya Bapak Budi. Tuhan mendengar doanya Kak Elta dan angkat tangannya Kak Elta buat tanah. Tuhan mendengar doa Ibu Esther. Tuhan mendengar doa kita semua. Dan satu hari kelak tanah itu akan kita miliki. Dan kita bisa berkata sama Tuhan, besar anugerahmu. Bukan karena Pastor Verona loh saudara. Tapi saya ajarkan saudara, ayo jemaat sama-sama. Kalau saya mau ngumpulin duit dari saudara mau sampai berapa lama? 50 miliar itu. 100 miliar itu mau sampai berapa lama? Hah? Saudara mau saya jalanin 1 orang 10 kolektor juga kekumpul kagak, jemaat bangku kosong semua. Iya ini bisa nih. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Udah deh, jalan yang paling tercepat adalah tutup mata, lipat tangan. Walaupun orang, Pak doa lagi mana Pak, gak ada gerejanya. Ntar tunggu tanggal mainnya loh. Tunggu loh. Begitu peletakan batu pertama loh, gue undang semuanya. Hei manusia-manusia yang gak percaya, sini kau setan. Canda ya. Enggak, tapi agak dalam itu bener. Biarkan Tuhan yang menolong kita. Sebagai pembela, Dia menyediakan pertolongan. Colek kanan kirinya, aman, aman, aman. Saya pernah bilang di tempat ini, yang paling ngeri itu saudara, yang paling ngeri dalam menjalani hidup ini, udah kita gak punya uang, gak punya Tuhan. Ngeri itu saudara. Punya uang banyak, gak ada Tuhan aja ngeri, deg-degan. Halo? Punya Tuhan, gak ada duit, deg-degan juga bos. Gue ngalamin tuh 2 hari yang lalu. Ngalamin. Ngajak makan pendeta, deg-degan. Di ATM cuma 1 juta. Serius. Bahkan sebelum itu saya udah cerita tadi di pagi hari, jemaat cuma bisa ketawa. Duit di rekening cuma 500 sampai 800 ribu. Saya makan di mana Michelle?
Puri Mall. Mall Puri. Puri Mall. Mall Puri. Moy lagi. Puri Mall. Ayo kita makan. Oke siap Pak Pendeta. Udah sampai. Aduh Tuhan saya bilang. Ayo makan Pak Pendeta. Pilihlah. Pak Pendeta jalan duluan, milih-milih silakan. Keren ya. Deg-degan punya duit cuma 500 sampai 800 ribu. Walaupun jalan sama Tuhan masih deg-degan. Saya normal nih saudara. Dia jalan di depan, teman saya pilih restoran. Di belakang saya bergumul, berdoa, bersyafaat. Tuhan lupakan ingatannya, Tuhan lupakan ingatannya supaya dia salah. Jangan masuk restoran yang mahal-mahal. Pastor bagaimana yang ini sih? Oh silakan Pak, silakan. Berdoa terus, oh Tuhan kalau bisa itu waitersnya jangan datang kasih menu kayak Tuhan. Deg-degan. Orang punya uang aja gak punya Tuhan, deg-degan loh. Gak aman hidupnya, anxiety, takut dan lain sebagainya. Betul Usi? Takut, gak bisa tidur, puyeng. Ini saya punya uang 500 sampai 800 ribu disuruh traktir makan pendeta. Oh jantungku berdegup kencang saudara. Dup. Kayak mau nembak cewek. Karena kalau saya sampai gak bisa bayar, saya ditembak security. Silakan makan Pak Pendeta. Dari belakang udah saya tumpang tangan. Tuhan, cabutlah otaknya, ingatannya. Begitu dia dikasih makanan, Pak silakan pilih. Apa ya? Saya lupa ya. Saya di mana ya? Puji Tuhan. Ya saya bercanda saudara. Di dalam deg-degan itu saya belajar coba percaya pertolongan Tuhan itu ada. Nah waktu saya sampai di restoran, saya ambil buku menunya, Pak makan Pak, silakan Pak pilih Pak, pilih nyanyo gitu kan. Saya diam aja, Pak Pendeta nggak, duluan aja, duluan kan Bapak yang saya ajak makan dulu. Deg-degan, dia salah nunjuk aja yang dari 45.000 tiba-tiba ini yang 750 habis tuh. Udah gue minum aqua aja tuh. Dia makan gue minum aqua. Kalau dia tanya, Bapak gak makan? Enggak, saya perjamuan suci aja lah. Bau gebuk-gebukan sama suaminya ketawa. Tadi pagi lebih hancur lagi ketawanya Bu. Emang jemaat biasanya paling kurang ajar sama pendetanya. Tapi Tuhan gak mempermalukan saya. Saya bilang pilih Pak Pendeta pilih. Begitu dia pilih masuk Bapak Ibu. Saya suka tuh bunyi tak-tak begitu tuh. Pastor makasih ya sudah melayani saya dengan tulus dan setia. Berkatnya gak banyak. Ini buat Pastor, Tuhan berkati. Waduh, saya bilang tutup itu menu. Kenapa gak jadi? Kita udah pesan. Nanti saya bayar, kita pindah ke restoran yang lebih mahal lagi. Loh, pede, detak jantung langsung normal saudara. Tekanan darah normal. Ayo kita makan, tawa lo Hendra. Normal saudara. Izinkan Tuhan jadi penolong kita. Amin. Yang kedua saudara, iya tepuk tangan. Sebagai pembela, Yesus memberikan kepada kita kepastian rasa aman. Tadinya saya deg-degan. Saya berdoa dari belakang, Tuhan. Tolong Tuhan. Malaikat maut datanglah ke pendeta ini. Bawa dia jauh-jauh dari restoran yang mahal-mahal. Begitu setiap kali dia mau belok lurus lagi. Kayak rumah ada hantunya saudara. Tolong Tuhan, tolong dengarkan doa hambamu ini. Tapi karena Tuhan kasih rasa aman. Ada bunyi sound. Tak gitu. Makanya kalau setiap bangun pagi setelah saya berdoa, saya begini handphone saya kok bunyi gak ada suara tak gitu kan. Bunyi kayak suara tak. Itu harus semangat tuh Pak, kalau ada bunyi suara tak Pak, digenteng, udah Pak. Ini berkat tak nih. Makasih Pastor. Kita pindah Pastor, kita makan, tenang. Coba minta nada lagi. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu.
kekuatanmu. Sama-sama teruskan. Dan ku tenang di dalam caramu. Dia akan memberikan kita kepastian rasa aman. Kalau Tuhan membela saudara, itu ada damai. Betul? Betul gak saudara? Saudara pernah gak ketakutan? Pernah kan? Kalau saya maaf nih ya, saya bukan menjolimi. Kalau lihat dari muka-muka saudara, saudara kayak lebih takut sama tagihan. Muka-muka takut sama tagihan ya. Benar. Karena nih muka-muka begini, muka-muka gak bisa diancam. Justru muka-muka pengancam ini. Tuhan berikan rasa aman. Tuhan berikan rasa tenang. Saya selalu bilang, Tuhan itu bisa menolong kita di awal, bahkan sebelum awal. Di awal, di perjalanan, di akhir, bahkan di ujung akhir. Kenapa? Karena Yesus bilang, aku Alfa, aku Omega, aku yang awal, aku yang akhir. Tapi ada banyak manusia Kristen itu terjebak dengan deadline tanggal. Pak, saya harus bayar tanggal 29, Pak. Kalau enggak saya diusir, Pak. 20, 30. Aku ngalamin itu. Aku ngalamin. Tuhan gak tolong saya pakai uang. Tuhan tolong jamah hati orang yang punya itu. Gak apa-apa lah Pak Verona. Nanti-nanti aja bayarin. Tuh. Tapi kita selalu maunya. Kalau saya lihat muka-muka saudara, sudah muka-muka uang semua soalnya. Kalau ada uang baru tenang. Padahal Yesus ada di dalammu, tapi kamu gak tenang-tenang. Dasar matre lo semua. Tuhan pasti tolong kita. Dia beri rasa tenang, dia beri rasa aman. Kalau kamu lagi sakit, aku yang akan sembuhkan kamu. Tuhan akan bilang, itu kan bukan tubuhmu. Itu kan tubuhku. Kan firmanku bilang, tubuhmu itu bait aku. Jadi aku gak rela dengkulmu sakit, lututmu sakit. Aku gak pernah rela, Tuhan gak pernah rela. Amin. Dan yang terakhir habis ini kita berdoa ya. Yesus sebagai pembela, Yesus memberikan kepada kita perlindungan. Sama-sama kata dengan saya, perlindungan. Wah Pak, saya gak terima, berarti rasis tuh Pak. Orang Batak tuh Pak, orang Medan rupanya. Bukan perlindungan, ini perlindungan. Bilang kamu dilindungi. Yang benar dong, serius, kamu dilindungi Tuhan. Ya, 2025 Tuhan akan lindungi kita. Tuhan lindungi kita. Tuhan lindungi kita. Gak ada senjata bahaya yang bisa menempa kita selama kita di dalam Tuhan. Tuhan lindungi kita. Makanya saudara jadi orang Kristen jangan mudah panik. Ada suara gagak setiap malam gitu, pak di atas rumah, Pak. Ada orang yang gak senang saya Pak, saya kayak diguna-guna Pak. Ada suara gagak di atas rumah. Lah, ada kelabang di kamar mandi, Pak. Kayaknya dia yang kirim saya pakai kelabang Pak. Lah, makan, rebus. Ada cicak jatuh di atas kepala kita. Wah, ada yang guna-guna nih. Orang jatuh tinggal kunyah aja susah amat. Plek. Gitu dong saudara. Ya, jangan takut, ada Tuhan. Colek kanan kiri ada Tuhan. Tuhan ngelindungin. Saya gak pernah takut saudara walaupun ditagih sama apapun. Pusing iya, tapi takut enggak lah. Karena saya tahu, saya cuma bilang gini sama Tuhan, masa sih udah sejauh ini saya di bawah Tuhan, saya cuma dipermalukan di sini. Ngerti gak? Betul gak saudara? Masa sih JCC udah 6 tahun bayar kontrakan ini aja gak sanggup, sama bayar gaji stafnya aja gak mampu. Yang bener aja Tuhan, malu kali. Bener kan? Masa sih Bu Au sama Bapak punya anak udah besar-besar, gak bisa bayar kuliahnya, gak bisa bayar sekolah. Masa udah sejauh ini Tuhan biarin sih? Gak mungkin kan? Kayak Usi buka salon di Kartini kan,
Udah sekian lama terus diusir, digebah, kan gak mungkin. Kalaupun mungkin, jangan-jangan ada berkat yang jauh lebih besar. Ada perkara yang jauh lebih dahsyat yang ingin dia percayakan sama kita. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela Tuhan. Kalau dibela Tuhan tuh aman saudara. Saya gak habis pikir sama orang-orang yang disayangin Tuhan tuh. Salah loh, bikin dosa loh. Tapi dibela sama Tuhan. Aduh. Daud tuh dibela saudara. Walaupun ada konsekuensinya. Lu gak boleh bangun gereja Daud. Lu gak boleh. Tapi disayang Tuhan. Abraham juga disayang Tuhan. Siapa yang mau dibela Tuhan? Iya. Jangan cari pembelaan dari manusia. Carilah lewat Yesus. Dia sayang kita. Saudara, hati saya sedih nih. Tapi saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan saudara. Ingat kata-kata saya ini. Saya sedih gini. Sedihnya gini. Tuhan izinkan kita di sini berapa tahun? Berapa tahun nih kita di sini? 2, 3, 4. Siapa yang percaya berkat Tuhan tuh datang seperti orang bermimpi? Siapa yang percaya? Firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau Tuhan curahkan berkat seperti kita orang bermimpi. Kayak orang lagi mimpi. Siapa yang percaya tiba-tiba nih ada orang berkati saudara? Siapa yang pernah ngalamin gitu? Tiba-tiba yang out of nowhere nih ada aja gitu. Keluarga jauh kayak, temen kayak, tiba-tiba gue transfer ya. Ada yang pernah ngalamin gitu gak? Gak usah takut, gue gak minta perpuluhan. Tenang aja, tenang. Pernah ngalamin tiba-tiba ada saudara jauh kayak, ada saudara yang gak pernah ngalamin pertolongan. Tinggal di mana? Di goa ya, di bukit-bukit ya. Saya tiba-tiba hati saya tuh nasi gula, sedih. Sedihnya sedih positif. Saya hormat sama Bu Au, saya hormat sama Opung, saya hormat sama Kak Anis, saya hormat sama Usi, Niken, sama Kak Elta. Saya ngomong mau nangis nih, sama Bu Esther, sama Cimeri, Erni, sama Pak Budi yang baru bergabung sama kita, Pak John. Proses ini Tuhan lagi ngomong buat kita termasuk aku ya. Proses yang kita alami ini, jemaat cuma 40, 20 sore ya. Sebentar lagi Tuhan halau. Tuhan akan buat gereja kita besar. Thank you Tan. Udah banyak orang yang mimpiin gereja kita itu besar. Ribuan. Orang bilang sama saya, Pak Verona jangan berubah ya. Aku bilang aku janji. Aku mau sayang saudara. Betul. Saya mau menyayangi saudara. Tapi saudara juga harus janji. Pendeta saudara ini bukan hanya buat JCC, tapi juga buat bangsa-bangsa. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya di luar negeri. Jumat, Sabtu saya pulang, biar saya ada di JCC. Saudara gak boleh keluar hanya ada pendeta Verona di sini. Di sini tuh ada Tuhan. Saya sayang sama Bu Au. Saya sayang sama semua, sama Pak John, sama Ibu Anis. Saya sayang saudara bukan karena persembahan saudara besar atau kecil. Saudara adalah saksi sejarah gereja ini. Dan saya gak akan tinggalkan saudara. Tapi kalau saya ditinggalkan, saya udah siap hati saya. Memang itu tabiat jemaat. Tapi saya ini mau nangis saudara. Tuhan akan berkati gereja kita. Dan saya minta saudara harus janji. Ketika hari itu tiba, peletakan batu pertama, kalau saya undang saudara harus datang. Ya, karena saya gak lagi bangun gereja saya atau gereja istri saya. Kami cuma orang dipercayakan. Nanti tanah itu, gereja itu punya saudara. Cuma yang disuruh kelola kami, yang disuruh tanggung jawab semuanya kami. Ya, itu jangan bikin gue emosi. Dari awal saya gak pernah minta duit saudara, bukan? Amin. Yang saya minta, ayo sama-sama saudara kita gembalakan. Tiba-tiba saya lagi khotbah, tiba ngeblank.
Tuhan kasih ini. Tuhan taruh di hati saya lembut. Aku akan bawa gereja ini naik. Akan ada banyak jemaat. Saya minta sama para pelayan Tuhan, jangan ribut-ribut. Setialah. Kalau kamu setia sama Tuhan, ada upahmu, ada janjimu di sana. Jangan melayani karena uang di tempat ini. Jangan melayani karena hormat di tempat ini. Mari kita melayani Tuhan. Saudara yang punya talenta, bergabunglah melayani di tempat ini. Karena nanti orang ke depan akan berbondong-bondong datang. Akan memenuhi gereja ini. Dan saya berjanji di hadapan saudara, di hadapan Tuhan. Saya tidak akan berubah. Saya tidak mau berubah. Karena buat saya, uang, popularitas, kedudukan, jabatan bisa mengkhianati saya. Tapi Tuhan gak bisa mengkhianati saya. Makanya saya mau tetap melayani saudara. Ada atau tidak ada saya, saudara harus setia sama Tuhan di sini. Karena saya akan setia juga melayani saudara. Tepuk tangan buat Tuhan.